ambil tadi dari Taurat itu sudah selesai, Bang. Ribuan tahun yang lalu itu sudah terjawab. Siapa itu kami? Bagaimana dengan kami? Tetapi dalam Alkitab Taurat itu dikatakan kita, bukan kata kami, tapi kita, kita. Sebenarnya ini sama, kata kita dan kata kami. Artinya ini jamak, tidak tunggal, betul? Betul. Ya, dalam Al-Quran juga ngomong itu bahasanya jamak. Betul. Tetapi ketika orang Kristen menjawab kata jamak itu, dia tidak mencampurkan ciptaan kepada pencipta. Itu loh. Ya, makanya Al-Quran ada menjelaskan bahwasannya Allah itu ada 3. Tidak ada Allah yang Nggak ada, nggak ada. Karena memang Tuhan itu cuma satu. Allah itu ya cuma satu, nggak ada 2, nggak ada 3, 4, 5, nggak ada. Nggak ada, betul Bang. Iya. Tuhan itu satu Bang. Betul, Tuhan itu satu. Tetapi kebagaimanaan yang satu ini mengerti nggak Islam? Ah, ini persoalannya. Karena kan persepsi orang beda-beda Bang. Itu juga kan kitab. Bukan berbeda-beda, Bang. Ini wajib sama. Ini wajib sama kalau ada kebenaran, ada kejujuran. Ini wajib sama. Makanya bicara tentang kata jamak itu, itulah tentang kebagaimanaan Allah. Contoh ya Bang ya, saya kasih contoh nih ya. Ini Bang Plastik. Ini namamu Plastik toh? Nah itu plastik cuma nama host saja. Gimana? Halo? Yo, halo. Nah, ini kan Plastik, ini kan nama kamu sekarang toh, Plastik, betul? Ya, betul. Nah, Plastik ini kan cuma satu, betul? Ya, benar. Nah, tetapi kebagaimanaan Plastik ini gimana? Nah, kebagaimanaan Plastik ini ternyata Plastik ini punya roh, betul? Ya. Punya jiwa, betul? Bisa dijelaskan roh itu kayak apa Bang? Nanti itu jangan terus lompat-lompat kamu. Si Plastik ini kita mau menganalisa dulu kebagaimanaan si Plastik supaya kamu mengerti nanti kata jamak ini. Oke? Nah, Plastik ini kan satu, betul? Tapi kebagaimanaan si Plastik ini ternyata adalah bahwa Plastik ini punya roh, betul? Betul. Apa Bang, apa? Ah, kamu ini ilmu tingkat tinggi, bro. Kalau kamu nggak fokus percuma. Ya, sorry. Diulang. Oke, perhatikan ya. Ini kan sekarang nama kamu kan Plastik, betul? Ya. Betul? Betul, masuk. Nah, Plastik ini kan cuma satu sekarang, betul? Betul. Nah, kita mau mencari tahu kebagaimanaan si Plastik ini. Ternyata si Plastik ini mempunyai roh, betul? Betul. Ternyata si Plastik ini mempunyai jiwa, betul? Ternyata si Plastik ini memiliki tubuh, betul? Betul. Inilah abangku kejamakanmu tadi. Makanya di dalam hatimu pun kau bisa berbicara dengan akal dan pikiran kamu itu. Dengan hatimu. Pernah ngomong begitu kan? Ibarat dalam hati gini. Aduh, kenapa ya aku begini? Tapi kita bicara dalam diri, betul? Ini kan perumpamaan dari sampean bilang kalau Tuhan, perumpamaannya aku nih misalkan, aku punya roh, punya ini, tapi yang disembah ya tetap aku. Perhatikanlah dulu Bang, dengarkan dulu ya. Perhatikan, aku masukkan. Perhatikan Bang ya. Perhatikan. Jadi tadi kebagaimanaan si Plastik ini telah kita ketahui, yaitu punya roh, punya jiwa, punya tubuh, betul? Betul. Inilah kejamakan si Plastik. Ada 3 realita dalam dirimu itu. Tetapi dia menjadi tunggal. Kenapa menjadi tunggal? Bahwa roh kamu itu adalah si Plastik. Jiwa kamu adalah si Plastik. Tubuhmu itu adalah si Plastik, betul? Ya. Nah, itulah yang dimaksud abangku tentang Tuhan yang Maha Esa atau Ehad atau bicara tauhid. Jadi bukan bicara jumlah angka, bukan, tetapi bicara kebagaimanaan. Ya. Makanya si kata kami ini sebenarnya terjawab kalau kalian berani mengambil langkah kejujuran. Apa yang dimaksud dengan kata kami ini? Bahwa si kami inilah yang memiliki firman dan Roh Kudus.
Maka di sini dikatakan kami mengutus roh karena dia mempunyai ruh. Maka dalam Ali Imran 45 bahwa Isa adalah firman Allah atau kalamnya Allah karena dia punya firman. Sebab Allahmu akan bisu kalau tidak punya firman, betul? Salah nih bang, aku masukkan aja nih sedikit. Loh kok salah? Loh, kan aku boleh membantah nih dengan persepsi kalian. Enggak, ini secara rasional loh bang. Jika Allah mengutus roh, roh itu Jibril. Enggak ada di situ Jibril abangku. Iya. Jangan berpolemik sama saya. Betulan, aku baca Ya. itu di asal. Saya tahu abangku, yang kau baca itu dalam kurung toh. Nah iya, Iya, kalau di original teksnya nggak ada Jibril toh. dibaca Al-Qur'annya bang. Saya baca abangku, di dalam original teksnya nggak ada Jibril, benar apa enggak? Al-Qur'an itu bukan menafsirkan. Bang, justru kalian yang barusan menafsirkan. Yang tidak ada kalian ada-adakan. Maka saya tanya kamu, ada apa tidak di original teksnya itu Jibril? Ada hukum-hukum bacaannya bang. Bang, itu kan sudah narasi liar kalian abangku. Yang saya tanya, ada apa tidak di original teksnya itu Jibril? Diam dulu bang. Aku bicara masalah hukum ini kan. Oh tidak, saya nggak peduli dengan hukummu bang. Kalau hukum itu bisa dibuat bang, bisa dibuat. Saya juga bisa buat hukum. Tetapi kita konteksnya sesuai dengan dalil, oke? Yang saya tanya, di dalam original teksnya itu ada Jibril apa tidak? Ada, makanya dibaca bang. Wah ini pendusta ini. Tunjukkan dulu Syagian, kata per kata kita kaji. Nah ini bahaya, inilah yang saya bilang. Sulit abangku kalian mendapat kebenaran kalau kalian nggak berani jujur. Ya, sampai tumbuh tanduk di kepalamu bang, nggak ada Jibril di original teksnya itu. Kata Ya. saya, Kita buktikan sekarang. Oke, Cancer. Halo? Oke. Ya, bukakan dulu ke apa? Qurano, surah Maryam ayat 17 tadi. Inilah sulitnya teman-teman. Memang doktrin ini nggak segampang itu, ya. Sulit memang. mau aku kayak muka bang. Enggak, kita ambil dari bahasa Arabnya bang, yang kata per kata, supaya kita tidak berpolemik. Ya. Artinya kita mengambil dari kemurnian bahasanya, kemurnian teksnya. Aku baca, nggak akan kau temukan di situ Jibril. Mana Jibril situ coba? Coba baca. Itu udah kata per kata loh bang. Bawa bang. Gak ada Jibril toh? Gak ada Jibril toh? Oke. Nah, sekarang kita kembalikan ke sini bang ya. Perhatikan bang ya. Seandainya pun saya ikuti narasi kamu ada bahwa itu adalah Jibril, ya, abang akan terjebak juga. Kenapa terjebak? Karena nggak mungkin Jibril mampu mengutus roh, betul? Itu dijelaskan Tuhan yang mengutus Jibril. Ya ampun, sudahlah bang. Saya tidak mau buang-buang mutiara, apa yang penting sudahlah. Ya. Apalagi memang pembahasan saya ini teman-teman adalah pembahasan ilmu tingkat tertinggi di kalangan Islam. Makanya kalau orang tidak fokus dengan apa yang saya sampaikan, sementara ini adalah ilmu tertinggi di kalangan Islam, saya kadang kesal gitu loh. Dia kira itu ilmu murah apa? Ya, ulamamu aja, habibmu aja belum tentu mampu. Ya. Ulama maupun habibmu belum tentu mampu menjabarkan tentang hakikat Allah itu. Itu. Pun dulu aku ya, ya. Mau kemana? Ke rawa-rawa? Oh enggak. Mau makan. Udah baru pulang kerja nih. Oke. Mana dia? Kabur tadi dia. Udah apa dia? Enggak fokus lagi dia. Sulit Alberto menjelaskan itu kalau orangnya apa ya, belum ada kemampuan dia jujur sama dirinya, itu sulit sekali.
Coba perhatikan sama Pak Bapak siapa itu yang kemarin ya yang kita jelaskan itu ya. Dia memang berusaha membuka diri, kita jelaskan semua masuk dia gitu loh.